Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran akidah ya. Sekarang kita pakai LKS. Bukunya yang ini. Akidah akhlak yang LKS. Nah, untuk pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang syukur, yang mana sebelumnya pernah juga kita bahas di buku Darus Syafi'i ya. Nah, syukur, apa sih arti dari syukur itu? Ya. LKS mah. Ya. Apa sih arti syukur ya? Jadi syukur itu kalau misalnya secara bahasa artinya adalah mengucapkan terima kasih atau bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal katanya dalam bahasa Arab syakaro ya. Sya, kaf, ya shin, kaf dan ro, syakaro yashkuru. Itu secara bahasa artinya adalah mengucapkan terima kasih. Kalau secara istilah artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Karena banyak sekali ya yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi ya secara bahasa adalah mengucapkan terima kasih. Namun secara istilah yaitu adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau berterima kasih ya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena banyak sekali ya nikmat-nikmat Allah yang sudah kita nikmati di atas muka bumi ini selama kita hidup. Salah satunya yang terbesar adalah kita mampu bernafas gratis ya. Dengan mampunya kita bernafas gratis ini, maka kegiatan ibadah-ibadah lain pun berjalan dengan lancar. Nah, seperti dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7 ya tentang kewajiban kita bersyukur pada Allah. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya yaitu adalah dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru atau memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari atau tidak bersyukur ya maksudnya maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih ya itu. Jadi kita harus wajib bersyukur. Ya, kalau misalnya kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau misalnya kita tidak bersyukur, Allah akan mengazab kita. Karena azab Allah itu sangatlah pedih, maka kita harus takut ya. Maka jangan sampai kita tidak bersyukur. Nah, jadi macam-macam syukur ya. Syukur itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah syukur hati atau kolbu, syukur lisan, dan yang ketiga adalah syukur perbuatan atau syukur amal. Apa contohnya dari syukur hati atau kolbu? Yaitu adalah pertama, merasa puas ya, merasa puas, merasa cukup, merasa bahagia di dalam hati kita atas apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah takdirkan kepada kita. Walaupun baik maupun buruk.
kita sudah berusaha semaksimal mungkin belajar ya. Tapi ternyata hasil dari ulangannya kurang memuaskan. Nah, di situ kita harus bersyukur. Kita sudah berusaha semaksimal kita, dan sisanya adalah tinggal tawakal atau berserah diri hasilnya kepada Allah. Insya Allah yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik ya. Nah, yang kedua adalah contoh lisan atau ucapan ya. Contoh lisan dan ucapan yaitu seperti ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah baik maupun buruk, maka wajib bagi kita mengucapkan alhamdulillah ya. Bahkan ketika kita sakit atau tertimpa musibah, kita juga wajib mengucapkan alhamdulillah. Karena kenapa? Ketika penyakit datang pada kita, ketika musibah menimpa kita, tidak lain Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kita juga wajib mengucapkan alhamdulillah karena dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Nah, yang ketiga yaitu adalah syukur perbuatan atau amal. Bagaimana cara bersyukur dengan perbuatan? Contohnya yaitu adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tidak merusak tumbuhan, tidak menyiksa hewan, ya, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya, ya. Jadi kita melaksanakan ibadah, ya, kita mengerjakan dan menghindari atau menjauhi apa yang Allah larang. Nah, itu tadi 3 macam syukur ya. Ada syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri sikap syukur. Bagaimana sih ciri-cirinya orang yang bersyukur itu? Nah, di sini ada yang pertama yaitu adalah menerima keadaan dirinya dalam keadaan apapun. Entah itu susah, entah itu senang, semua harus kita terima. Karena semuanya ini adalah takdir dari Allah. Qadarallahu wa masya'a fa'ala. Dan ini takdir Allah ya atas kehendaknya. Maka kita harus bersyukur. Karena yang Allah takdirkan itu semuanya insya Allah baik untuk diri kita. Yang kedua yaitu adalah merasa cukup dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena manusia ini ya, kalau diberikan rizki yang sedikit maupun banyak, takarannya adalah syukur ya. Banyak orang-orang di luar sana yang punya harta banyak tapi banyak juga yang tidak bersyukur. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang korupsi ya. Orang-orang yang korupsi mereka itu pendapatannya tidak sedikit ya, banyak. Pendapatannya banyak. Namun karena dia tidak bersyukur, akhirnya dia merasa kurang puas. Akhirnya dia melakukan korupsi supaya mendapatkan penghasilan yang lebih. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis ya, kalau misalnya manusia diberikan 1 gunung emas, maka dia tidak akan puas ya dengan 2 gunung emas. Maksudnya apa? Dia tidak akan bersyukur dengan apa yang dia dapatkan gitu. Jadi ciri-ciri sikap syukur adalah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Nah, selanjutnya adalah selalu berusaha membantu orang lain ya. Selalu berusaha membantu orang lain. Ya. Jadi selalu berusaha membantu orang lain. Ciri-ciri orang yang bersyukur karena dengan apa yang kita punya ya,
dan kita membantu dengan yang lebih dari kita, maka itu menandakan kita bersyukur apa yang keadaan kita saat ini, ya. Nah, selanjutnya adalah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena tugas yang diberikan kepada kita itu tandanya Allah percaya pada kita bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut, ya. Kelima, selalu bertawakal. Bertawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan, kita bertawakal. Insya Allah yang hasilnya itu adalah terbaik bagi kita. Yang keenam, rajin beribadah dan berzikir kepada Allah. Itu salah satu ciri sikap syukur. Yang ketujuh, senang berbagi kebahagiaan. Itu adalah ciri-ciri sikap syukur, ada 7. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda orang tidak bersyukur. Ya, tadi ada orang yang bersyukur. Nah, sekarang ada tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Apa saja itu? Pertama yaitu adalah sering mengeluh. Sering mengeluh pada keadaan yang dia hadapi pada saat itu. Padahal keadaan yang terjadi pada saat itu adalah atas kehendak Allah. Itulah yang terbaik Allah berikan pada kita. Kedua, melupakan nikmat yang telah Allah berikan, ya. Melupakan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Yang ketiga adalah kikir. Kikir itu apa? Pelit. Ya, kikir itu pelit. Ya, kikir pelit, tidak mau berbagi. Itu salah satu orang tidak bersyukur. Yang keempat, iri hati terhadap orang lain. Dia melihat orang lain lebih kaya misalnya, dia iri. Seharusnya kita tidak seiri, ya, karena Allah memberikan rezekinya masing-masing sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu ada banyak sekali ya manfaat dari sikap syukur. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu adalah hati menjadi tenang karena kita tidak iri dengan yang lain, ya. Kita tidak punya barang mewah, sedangkan orang lain punya barang mewah. Kalau misalnya kita tidak bersyukur, maka kita akan terus iri dan hati kita menjadi tidak tenang. Maka dengan adanya sikap syukur ini, hati kita menjadi tenang. Merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Akan ditambah nikmatnya, itu sesuai janji Allah di surat Ibrahim ayat 7 tadi, ya. Hidup penuh keberkahan, ya, karena itu semua adalah yang diridhoi oleh Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan atas kehidupan kita. Diampuni dosa-dosanya, ya. Terus manfaat sikap syukur yang keenam adalah mendapat ridho Allah. Yang ketujuh yaitu disayang Allah. Kedelapan, terhindar dari azab Allah. Ya, kalau misalnya kita tidak bersyukur, Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih. Inna adabi lasyadid. Itu diwanti-wanti sama Allah, ya, diperingatkan sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih. Maka jangan sampai kalian tidak bersyukur. Terhindar dari sikap sombong, ujub. Ujub itu bangga diri, ya. Ini loh saya, gitu kan, ya. Dan ria itu seperti pamer, ya. Terus yang ke-10 adalah membuat seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada, sudah jelas, ya. Nah, tugasnya adalah Ustaz, berarti ini siapa? tuliskan
ayat tentang kewajiban kita bersyukur. Yang kedua adalah sebutkan macam-macam bentuk syukur. Yang ketiga adalah sebutkan tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Yang keempat adalah sebutkan 3 manfaat dari sikap syukur, gitu ya. Itu tugasnya. Nanti akan Bapak share di grup. Nanti akan Bapak share di grup atau di deskripsi video ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darel anak Persija.